Nama Nahani Rumi dari Institut Teknologi 10 November, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Semester ini, saya mengikuti program Inspiring dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR BPN, dan ditempatkan di Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo. Hari ini, saya mau ajak kalian semua untuk tahu apa itu program Inspiring dan apa aja sih kegiatan Inspiring di Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo. Yuk! Saat ini, isu terbesar dari RPJMN tahun 2020-2024 adalah terkait ketimpangan wilayah. Menurut RPJMN, isu tersebut bisa diselesaikan melalui pemanfaatan ruang yang baik sesuai dengan rencana tata ruang. Namun pada kenyataannya, target 2000 RDTR yang ditetapkan di tahun 2015 hingga 2019 baru tercapai 3%. Peta dasar skala 1:5000 pun masih belum tersedia. Pemanfaatan ruang masih tidak konsisten, bahkan perizinan masih tumpang tindih. Untuk itu, DJTR menginisiasi sebuah program yang dinamakan Inspiring atau Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth. Inspiring merupakan salah satu bagian dari MSIB Kampus Merdeka yang bertujuan untuk menyelesaikan backlog produk RDTR. Wilayah perencanaan dalam penyusunan RDTR di Kabupaten Wonosobo adalah kawasan perkotaan Sapuran. Wilayah ini dipilih sesuai dengan indikasi program baru pasca revisi RT/RW Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2031. Dalam revisi tersebut, kawasan perkotaan Sapuran masuk ke dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, RDTR kawasan perkotaan Sapuran memiliki urgensi untuk segera disusun berkaitan dengan upaya mewujudkan kawasan perkotaan Sapuran sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis hasil pertanian. Proses penyusunan RDTR di kawasan perkotaan Sapuran dimulai dengan penerimaan resmi, penyusunan KAK, penyusunan laporan pendahuluan, observasi lapangan, survei lapangan, penyusunan laporan fakta dan analisis, penyusunan laporan rencana, dan diakhiri dengan presentasi akhir. Yuk, simak detailnya. Tata ruang berupa rencana detail tata ruang kawasan perkotaan. Secara khusus, penyusunan produk tata ruang berupa rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Sapuran. Mengapa kawasan perkotaan Sapuran? Kabupaten Wonosobo sebagai daerah otonom memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Wonosobo tahun 2011 sampai 2031. Terdapat perubahan kondisi lingkungan strategis di mana pembangunan dan permasalahan teknis pada RT/RW Kabupaten Wonosobo sehingga dilakukan revisi. Dalam proses revisi terdapat indikasi program baru penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sapuran sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. RDTR kawasan perkotaan Sapuran memiliki urgensi untuk segera disusun berkaitan dengan upaya mewujudkan kawasan perkotaan Sapuran sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis hasil pertanian. Baik, selanjutnya adalah proses penyusunan RDTR di kawasan perkotaan Sapuran. Di sini timeline yang kami lakukan selama mengikuti program Inspiring di Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, secara daring kami mengikuti bootcamp, terus dilanjutkan dengan perkenalan awal bersama mentor dan tim pendamping Yesus. Setelah itu, kemudian baru dilakukan mobilisasi dan diterima secara resmi bersama Bukabik. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan kapal, penyusunan laporan pendahuluan, observasi, survei lapangan, penyusunan laporan fakta dan analisis, penyusunan laporan rencana, dan presentasi final yang saat ini sedang dilakukan. Dan di antara serangkaian program ini, setiap minggunya kami jadi yang pertama ini adalah bootcamp yang berisikan pelatihan dasar penyusunan RDTR. Dalam bootcamp ini, kami melakukan secara daring selama 2 minggu, dan di akhir bootcamp dilakukan penilaian atau tes untuk menguji apakah peserta magang ini lulus di bootcamp atau tidak. Untuk di sebelah kanan, saya lampirkan sentra ruang, dan kami dilanjutkan kenalkan terhadap lingkungan kantor oleh tim pendamping, dan dilakukan juga pemaparan program kerja yang akan dilaksanakan. Termasuk di kegiatan ini kami dokumentasi ketika kami datang ke kantor desa. Dan ini adalah proses mingguan yang secara rutin kami lakukan. Ya, ini pemaparan progres dari tahapan penyusunan perencanaan tata ruang kawasan perkotaan Sapuran. Dalam mentoring ini kami juga berdiskusi terkait hasil yang sudah kami coba buat, kemudian
berdiskusi tentang permasalahan yang kami temukan dan membahas juga tahapan kedepannya apa yang harus kami lakukan. Ini adalah partisipasi FGD atau Focus Group Discussion, di mana dalam proses magang kami, Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo juga sedang melakukan penyusunan rencana di tata wilayah lain dilakukan oleh tim ahli dan membutuhkan FGD. Di saat itu kami dilibatkan dan kami mendapatkan banyak pengetahuan baru. Ya, jadi dari serangkaian program ini kami dapat menyimpulkan bahwa kami memperoleh secara garis besar dua hasil. Yang pertama hasil keilmuan, yang kedua hasil luaran. Untuk hasil keilmuan sendiri, karena kami berasal dari PWK dan Geodesis, kemudian untuk laporan bencana karena keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga hanya bisa diselesaikan pada bab 3. Kemudian kami juga alhamdulillah bisa menyelesaikan basis data dan algo beta. Kemudian ini contoh over depan dari keluaran kami. Ya, jadi kita disimpulkan dari pemaparan yang kami coba lakukan bahwa penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Sokran ini adalah bagian dari amanat revisi Perda RT Kabupaten Wonosobo dan sekaligus menjadi bagian dari implementasi percepatan 2000 dokumen rencana detail tata ruang yang diinisiasi oleh DPR. Kemudian dari proyek penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Sokran kami mendapatkan banyak pengetahuan baik soft skill maupun hard skill yang tentunya akan sangat berguna untuk dunia kerja. Kemudian yang terakhir terkait pengeluarannya, kami mendapatkan dari program inspiring bisa memperbaiki hal tersebut. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses yang cukup panjang tadi, terdapat beberapa masalah, kendala, dan tantangan yang kami hadapi. Seperti contohnya, terdapat beberapa data yang tidak kami temukan secara online, seperti data curah hujan, data laju pertumbuhan penduduk baik alami maupun non-alami, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan survei langsung. Namun ketika kita melakukan survei langsung, terdapat hambatan berupa cuaca yang sangat tidak mendukung, sehingga survei yang kita lakukan harus dengan hujan-hujanan. Selain itu, setelah kami datang di tempat survei, justru ada beberapa data yang tetap tidak kami dapatkan, sehingga harus dilakukan proyeksi dan pendekatan permodelan lainnya. Selain itu, jumlah kami yang hanya berdua juga sedikit menyulitkan proses penyusunan RDTR. Tapi dari semua kendala tersebut, kami berhasil melewatinya dan menghasilkan keluaran berupa laporan pendahuluan, laporan fakta dan analisis, laporan rencana, serta album beta. Nah, itu tadi penjelasan dan testimoni kami terkait program Inspiring di DPUPR Wonosobo. Sekarang ayo dengerin juga testimoni dari mentor dan tim pendamping kami. Let's go. Pertama, gimana perasaan Bapak selama mendampingi peserta magang di program Inspiring? Baik, terima kasih. Program ini merupakan program yang kedua di DPUPR. Sebelumnya MSIP 1 kami juga sudah sempat mendampingi mahasiswa, dan di MSIP 3 ini kami berkesempatan kembali untuk kemudian bisa membimbing adik-adik mahasiswa. Perasaan saya selaku mentor tentu senang, bangga. DPUPR Kabupaten Wonosobo dipercaya kembali oleh Kementerian ATR untuk bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk tidak hanya mendapatkan teori di perkuliahan, tetapi juga bisa mendapatkan kesempatan langsung di lapangan bagaimana menyusun rencana tata ruang maupun kemudian bekerja sama dengan banyak pihak dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Harapan apa yang mau disampaikan untuk program Inspiring dan peserta magang? Baik, terima kasih. Banyak harapan yang ingin kami sematkan, kami sampaikan dalam program ini maupun kepada adik-adik mahasiswa peserta magang. Pada program Inspiring tentu kami yang pertama mengapresiasi setinggi-tingginya program ini. Yang kedua,
Kami mengharapkan tentu program ini bisa berlanjut, tidak hanya berhenti di MSIB yang ketiga ini, dan informasinya di tahun depan program ini akan kembali dijalankan dan insya Allah DPUPR berkesempatan untuk mengikutkan 2 RDTR, yaitu RDTR Mojo Tengah dan RDTR Solomerto, untuk kemudian menjadi laboratorium praktek buat adik-adik mahasiswa, sekaligus juga diuntungkan bagi DPUPR untuk memutakhirkan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun. Harapan bagi adik-adik mahasiswa tentu kami tujukan yang pertama bagi adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti program ini, kami memiliki harapan adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti program ini, tidak hanya ilmu yang bersifat teknis, hard skill, tetapi juga ilmu-ilmu soft skill yang diperoleh selama mengikuti program ini. Karena yang kita tahu dalam memasuki dunia kerja, hard skill menjadi penting, tetapi soft skill juga tidak bisa diabaikan. Sehingga kedua kompetensi ini diharapkan selama mengikuti program ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya selepas nanti adik-adik mahasiswa lulus dan masuk ke dunia kerja. Kemudian harapan untuk adik-adik mahasiswa yang mengikuti program ini selanjutnya, adik-adik mahasiswa tentu harus memiliki bekal kompetensi yang cukup, karena memang dalam melaksanakan program ini Dinas PUPR yang kemudian bekerja sama dengan Kementerian ATR tentu berharap menghasilkan output yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sehingga proses belajar, proses adaptasi harus bisa dilakukan dengan cepat, dan tentu itu harus didasari dengan bekal yang cukup, sehingga nanti dalam mengikuti program ini tidak kemudian menyulitkan tidak hanya bagi mahasiswa itu sendiri, tetapi juga membebani dinas yang kemudian ketempatan kegiatan atau program. Jadi kami mau bertanya untuk Mbak Ayung sendiri, gimana perasaannya membimbing 2 orang mahasiswa di program Inspire ini? Alhamdulillah ya, untuk Mbak Nana sama Mas Guntur terkait dengan pelaksanaan ini cepat untuk belajar, terus mau juga bekerja sama kami di tata ruang DPUPR, dan dalam diskusi juga saling melengkapi, yang satu dari segi sisi perencanaannya, yang satu dari segi pemetaan, karena pada prinsipnya ketika menyusun rencana tata ruang itu harus sinkron dan konsisten antara baik dari segi peta dan dari segi perencanaannya, seperti itu. Oke, mungkin untuk harapannya buat program Inspiring ke depannya dan buat mahasiswa yang bakal ikut Inspiring langsung. Harapan kami, karena kami menyambut baik ya dengan adanya mahasiswa magang, mereka belajar dan kami juga terbantu dengan tersusunnya rencana detail tata ruang ini. Semoga mahasiswa yang nantinya mengikuti magang MPKM itu lebih serius, terus memang mencurahkan pikiran, tenaga gitu untuk membantu kami di penyusunan rencana detail tata ruang. Di samping itu mereka juga belajar bagaimana sih penyusunan RDTR di dunia kerja. Terima kasih. Akhir kata, kami merasa bersyukur dapat bergabung ke dalam program Inspiring ini dan dapat membantu proses penyusunan RDTR di Kabupaten Wonosobo. Dari program ini kami mendapatkan begitu banyak pengalaman dan ilmu baru yang berguna untuk kehidupan pasca kampus. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum.